Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Tiawarman. Di sini saya selaku ketua kelompok akan membuka video penjelasan tentang aplikasi yang kelompok kami buat. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Blood Donor. Blood Donor ini adalah aplikasi di mana pihak rumah sakit bisa membantu orang-orang untuk mencari atau mendonorkan darahnya. Jadi, di sini pengguna dari aplikasi ini adalah pihak rumah sakit. Jika nantinya orang-orang membutuhkan darah atau sedang ingin mendonorkan darahnya, bisa melalui pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit akan menggunakan aplikasi ini untuk menginput datanya. Nah, di sini tampilan ini adalah eh, tampilan awal atau login dari aplikasi ini. Di sini username-nya dan password-nya saya bikin admin dan admin ya. Di sini juga ada tombol login dan tombol reset untuk menghapus data yang ada di dalam kolom ini. Kemudian untuk mendaftar sebagai member di dalam aplikasi ini. Oke, kita langsung saja login di aplikasi ini. Nah, ketika kita klik login, akan muncul pop-up seperti ini atau notif. Welcome Blood Donor System. Kemudian ketika kita klik OK, maka akan membuka aplikasi yang ada di dalamnya. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Di sini saya kebagian untuk mengelola atau memiliki bagian untuk mengerjakan bagian yang more ini. Bagian more ini. Nah, apa isi dan daftar yang ada di dalam more ini? Jadi, di dalam more ini isinya adalah daftar rumah sakit yang tersedia untuk saat ini hanya di Pekanbaru. Jadi, di sini ada Rumah Sakit Awal Bros, ada Aulia Hospital, RSUD Arifin Ahmad, dan banyak lagi nih. Ada Eka Hospital. Nah, jadi di sini kontak dari rumah sakit itu ada email, ada nomor HP, dan alamatnya. Nah, di detail ini nantinya ini tentang keterangan lebih lanjut mengenai rumah sakitnya. Jadi, eh, rumah sakit di mana aja yang menyediakan atau support dengan aplikasi ini, entah itu eh, mendonorkan atau sedang mencari donor darah. Kemudian apa manfaat dari aplikasi ini? Manfaat dari aplikasi ini memudahkan kita untuk mencari orang-orang yang sedang membutuhkan darah atau orang-orang yang sedang ingin mendonorkan darahnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mencari ke sana kemari, mencari informasi karena sudah ada aplikasi ini yang akan membantu kita dengan efisien. Jadi di bagian more ini saya membuat dari kitchen sink menggunakan data view. Ini adalah gambaran dari data view berupa data-data rumah sakitnya. Kemudian di sini ada kolom search atau pencarian berdasarkan nama rumah sakitnya. Kita contohkan satu untuk mencari rumah sakit Eka Hospital. Kita ketikkan saja Eka. Nah, langsung muncul rumah sakitnya. Di sini akan muncul rumah sakit Eka Hospital dan keterangan kontak beserta alamatnya. Kemudian di sini ada tombol help. Ini adalah kontak informasi lebih lanjut ketika kita ingin menanyakan sesuatu informasi
yang diperlukan, bisa menghubungi nomor ini. Kemudian di sini ada tombol logout untuk keluar. Perkenalkan, nama saya Hemi Afianto. Pada kali ini saya akan membahas tentang form registernya. Yang sebelumnya form login sudah dibahas oleh saudara Budi Tiawarman. Di sini ada sebuah button register member. Di sini misalnya kita belum mempunyai akun, kita bisa mendaftar di sini. Nah, di sini kita bisa isikan nama, passwordnya, domisili, tahun lahir, usia, tanggal lahir, dan status dari member tersebut. Di sini karena sudah membuat akun yang berusername kan admin, ini kita langsung login saja. Nah, di sini kita langsung berada di tampilan pertama, yaitu home. Pada tampilan ini berisikan sebuah informasi rumah sakit, yang mana rumah sakit tersebut ceritanya sudah mendaftar di aplikasi yang kami buat ini. Di sini ada beberapa rumah sakit. Di sini bisa dilihat bersama. Di sini diberi informasi sebuah email, phone, dan alamat. Yang mana informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk mencari rumah sakit tersebut. Atau bisa mengkontak rumah sakit yang dia inginkan. Di sini ada sebuah button informasi. Di sini button tersebut digunakan untuk menampilkan informasi dari tampilan awal yang di sini. Bisa berupa apa itu blood donor atau lain-lainnya. Secara keseluruhan untuk tampilannya ini kurang menarik dan hanya berisikan daftar-daftar seperti ini aja. Mungkin untuk kedepannya saya akan menambahkan beberapa tampilan interface yang menarik sehingga pada bagian home ini lebih enak untuk dipandang dan tidak sepolos ini. Untuk baiklah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari tampilan home. Tampilan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anas Ashari. Pada bagian ini saya akan mencoba menjelaskan di halaman register. Pada halaman ini adalah tempat di mana pihak rumah sakit akan mendaftarkan pendonor ataupun calon penerima donor darah. Jadi yang pertama disediakan yaitu formulir pendaftaran. Di sini adalah ID nanti yang akan kita gunakan sebagai primary key untuk memudahkan saat pencarian data. Misalkan ID-nya adalah 001, kemudian namanya Davi, kemudian emailnya. Email ini sebagai untuk mengkontak pasien, yaitu pendonor ataupun calon penerima donor darah. Kemudian alamatnya nanti juga diisikan. Kemudian nomor telepon, usia juga ini kami masukkan sebagai kriteria di dalam formulir pendaftaran sebagai pendonor darah, yaitu bisa di sini fiturnya bisa kita tambah dengan mengklik tombol yang di atas, dan untuk mengurangi usianya kita tinggal turunkan saja. Kemudian untuk tanggal, di sini tanggal kita masukkan sebagai pada tanggal berapa rumah sakit mendaftarkan pendonor ataupun calon pendonor darah. Kita bisa pilih sesuai harinya. Kemudian
golongan darah. Kemudian yaitu di golongan darah kita bisa memilih dia memiliki golongan darah apa, dan pada keterangan di sini akan diisikan keterangan apakah yang didaftarkan oleh pihak rumah sakit itu sebagai pendonor ataupun sebagai penerima donor darah. Jika udah diisi semua, maka bisa kita klik button daftar, ataupun jika batal kita klik button reset, dan ini button untuk kembali ke home. Bagian register ini kita belum termasuk ke database, jadi hanya inputan biasa, belum ada pengiriman data ke bagian database. Mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan dulu pada bagian register. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Kadafi Iksan. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyelesaikan pada program yang sedang kami buat, yaitu blood donor system, di mana program yang sedang saya buat ini saya diberi amanah untuk menjelaskan tentang item pasien. Di sini item pasien ini digunakan untuk sebuah data yang diinputkan dari rumah sakit yang berisikan tentang data apakah itu pasien atau apakah itu pendonor yang sedang memberikan darah ataupun sedang mencari darah. Nah, di sini ada pengkelompokannya, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Nah, pada kali ini kan kita masih membuat sebuah tampilannya hanya seperti ini. Pada kedepannya kami ingin membuat atau merancang bahwa tampilan di sini akan ada sebuah semacam tabel seperti itu, dan di situ akan berisi tentang ID, nama, dan juga apakah dia keterangannya itu adalah seorang pasien yang sedang membutuhkan darah ataupun dia adalah seorang pendonor yang ingin mendonorkan darah. Dan di situ juga ada keterangan apakah dia itu golongannya darah A plus atau A min dan A aja. Nah, di sini contohnya ada seorang pasien bernama Pak Ali. Dia akan pihak rumah sakit akan mendata dia dan akan memasukkannya ke dalam data yang telah tersedia di sini. Contohnya namanya Pak Ali, ID-nya sekian, dan darah yang diinginkannya misalnya dia adalah golongan darah B. Maka dia akan, ketika kita pencet golongan darah B, di sini akan ada tampilan Bapak tersebut sedang mencari darah tersebut dan dia ditempatkan di rumah sakit mana, dan keterangannya adalah seorang pasien. Mungkin kedepannya akan seperti itu, dan juga tampilannya akan kami percantik lagi, karena pada tampilan ini hanya seperti biasa saja. Dan pada pada button ini ada button informasi, di mana ini hanya sebuah button untuk mengingatkan apakah itu blood donor system, apa visinya dan apa misinya. Dan di setiap item itu akan kami tampilkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, kira-kira seperti itulah gambaran dari aplikasi kami. Kendala yang kami hadapi terhadap aplikasi ini adalah kami rasa aplikasi ini kurang menarik untuk digunakan. Mungkin nanti ke depannya kami akan mempercantik tampilannya sehingga
orang-orang berkenan untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian dari segi tampilan tombol atau hal-hal lainnya lebih user friendly untuk digunakan. Dan nantinya untuk kedepannya kami akan membuat sebuah chart untuk menampilkan orang-orang yang membutuhkan darah. Jadi jika permintaan darah itu banyak, maka grafiknya akan naik atau melonjak. Jadi sehingga nanti akan ditampilkan beberapa informasi yang dibutuhkan dari chart itu, seperti permintaan darah atau orang-orang yang mendonorkan. Misal satu hari ada 10 orang yang membutuhkan. Nah, sehingga grafiknya akan naik. Itu adalah gambaran yang akan kami buat ke depannya nanti. Yang pertama tadi tampilan, dan yang kedua adalah chart. Sekianlah presentasi dari aplikasi kami. Semoga aplikasi ini dapat digunakan dengan semestinya oleh orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.